kemudian membangun produk tafsir. Nah, itu pertama takwa. Yang kedua adalah prinsip yang kedua, kata kunci yang kedua adalah tauhid. Ya. Prinsip yang kedua adalah tauhid. Tauhid di sini ya bagi Esak lawan dari tauhid itu adalah syirik ya. Lawan dari tauhid itu adalah syirik. Dan mereka yang kemudian hidup dalam ketertindasan, mereka yang kemudian berlaku sewenang kontrak ya, itu prinsip kedua. Pertama takwa, kedua tauhid, ketiga adalah tentang anas. Anas itu apa? Manusia. Manusia artinya prinsip-prinsip penafsiran, wacana-wacana keturanan yang disampaikan itu harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan apa yang terjadi di Afrika sana yaitu praktek-praktek semacam diskriminasi dan semisalnya itu tentu kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan anas ya. Jadi ada beberapa poin tadi itu, takwa, tauhid, kemudian anas, kemanusiaan, kemudian yang keempat itu kok saya jadi ngeblank. Nah, mustad'afuna fil ardi, kaum-kaum yang tertindas. Ya, mustad'afuna fil ardi. Nah, itu kata kunci yang ia terabut dari prinsip universal Al-Qur'an sebagai upaya untuk melakukan yang namanya gerakan pembebasan terhadap kesewenang-wenangan penguasa di Afrika Selatan pada saat itu. Nah, prinsip mustad'afuna fil ardi yang artinya orang-orang yang tertindas di muka bumi ya, orang-orang yang tertindas di muka bumi, dia dalam hal ini tidak mengatakan bahwa seorang penafsir ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an, menarik pesan-pesan Al-Qur'an, dia di saat yang sama harus mampu memosisikan atau mengandaikan dirinya berada di pihak yang tertindas itu. Sehingga hasil penafsirannya lebih mengena, lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang sedang tertindas. Nah, gitu ya. Mustad'afuna fil ard di sini yang poin keempat ya. Yang kelima adalah al-adl, al-qisatu wal adl, yaitu persamaan dan keadilan. Itu prinsip ini ya, prinsip penafsirannya. Artinya prinsip penafsiran, prinsip prinsip pembebasan yang dilakukan oleh Esak, yang mana basisnya adalah Al-Quran itu sendiri, itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan keadilan. Ini tentu saja relevan dengan kondisi sosial pada saat itu. Nah, yang terakhir adalah al-jihad. Yang keenam itu adalah al-jihad. Ya, jihad bagi Esak ya, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan yang namanya mengantah atau menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, kesetaraan, kemudian melawan kesewenang-wenangan, itu bagian dari jihad. Hal-hal semacam itu. Jadi ada 6 kata kunci, ada 6 prinsip dasar yang diambil, yang disaring oleh Esak dari Al-Quran. Itu kan 6 prinsip dasar itu, ada
dalam Al-Qur'an ya. Nah, 6 prinsip dasar itu tujuannya untuk apa? Ya sharing, ya cerabut, ya untuk dalam rangka apa tadi itu tuh, dalam dalam konteks pembebasan, masyarakat Afrika yang tertindas saat itu. Nah, gitu. Jadi itu gagasan besar, sederhananya yang wacanakan atau yang digelorakan oleh, Farid Eshaq. Nah, kemudian saya mau bilang apa lagi ya, tadi agak-agak nge-blank, soalnya ini udah mau siang. Eee, oke, saya beri kesempatan kalian dulu untuk bertanya. Biasanya saya kalau ada yang bertanya baru ingat kembali. Silakan. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Nanti pemakalah itu makalahnya ditambahin itu ya, 6 poin itu kalian cari sendiri sumbernya deh. Eee, Teman-teman perlu ingat bahwa, karya Farid Eshaq yang terkenal itu, terutama yang berbicara tentang teologi pembebasan itu bisa dibaca dalam bukunya berjudul Al-Quran, Liberation and Pluralism, gitu ya. Tadi kayaknya sudah disinggung makalah itu, bukunya yang terkenal berkenaan dengan, teologi pembebasan yang isinya itu, ya memotret kondisi sosial, masyarakat Afrika pada saat itu, teologi pembebasan. Nah ini ternyata menarik, tadi di kelas sebelumnya sudah saya singgung juga, bahwa yang dilakukan oleh Farid Eshaq itu benar-benar mencerminkan atau bernuansa tafsir sosial, tafsir yang benar-benar merespon kondisi sosial, bagaimana kemudian ia pun mengentaskan atau menyelesaikan problem-problem sosial yang terjadi pada saat itu. Ini sejatinya bagi Al-Quran itu harus diposisikan seperti ini. Agama itu, Al-Quran atau agama itu, ya idealnya harus diposisikan seperti ini, menjadi inspirasi bagi gerakan sosial, menjadi apa namanya, petunjuk, menjadi petunjuk bagi untuk menyelesaikan kesewenang-wenangan dan semisalnya. Seperti ini idealnya yang diinginkan oleh kalau kita kontekstualisasikan ya, kita tahu yang namanya Gus Dur ya, pemikiran-pemikiran Gus Dur. Jadi teman-teman bisa baca langsung di buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur, di mana Gus Dur kalau kita lihat di beberapa karyanya atau kita menyaksikan langsung selama hidupnya, Gus Dur sangat membela kaum minoritas. Bagaimana kemudian Gus Dur membela apa namanya, umat Konghucu, bagaimana kemudian Gus Dur membela eksistensi Jamaah Ahmadiyah. Nah, yang hendak Gus Dur bela itu teman-teman bukan dalam konteks membenarkan akidah mereka, bukan, ya. Bukan dalam konteks membenarkan ajaran-ajaran mereka, ajaran apa, Ahmadiyah, ajaran Konghucu dan lain sebagainya. Tetapi yang hendak Gus Dur bela adalah eksistensinya. Bagaimanapun juga mereka sekalipun ajaran-ajarannya jauh berbeda atau dalam tanda kutip itu menyimpang lah katakanlah, mereka harus tetap mendapatkan hak dan persamaan hak dan apa namanya, hak dan persamaan, hak hak yang sama sebagaimana umat agama lain seperti itu. Tidak bisa kemudian ada diskriminasi dan semisalnya. Nah itu yang kemudian diwacanakan oleh Gus Dur. Kemudian Gus Dur dikatakan sebagai bapak pluralisme. Nah ini tentu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Eshaq. Kalau saya melihatnya ya, dua-duanya tidak menjadikan agama ini sebagai basis, sebagai inspirasi dalam menyelesaikan problem-problem sosial.
bagaimana kemudian agama menjadi motor, menjadi inspirasi gerakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan dan semisalnya gitu. Nah, jadi teman-teman, agama itu saya ulangi lagi tidak hanya sekedar bicara soal apa, bicara soal halal haram, kemudian bicara soal sholat puasa, hal-hal yang sifatnya apa ritus atau praktek ibadah semacam itu. Tidak cukup di situ agama itu. Tapi jauh lebih itu agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar mampu menjawab problem-problem sosial gitu. Itu sejatinya agama seperti itu. Nah, bahkan kalau kita melihat teman-teman, kita melihat sejarah kehadiran agama-agama di dunia, itu kalau kita lihat bahwa agama selalu hadir, selalu muncul ke muka bumi dalam konteks apa ya, sebagai respon atas kesewenang-wenangan kelompok tertentu pada saat itu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kemudian Islam sebagai sebuah agama itu lahir di Jazirah Arab sana itu dalam konteks apa? Dalam konteks untuk merespon apa? Dalam konteks untuk merespon kesewenang-wenangan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, ya, di mana mereka misalnya mengubur bayi hidup-hidup, kemudian apalagi banyak ya. Kemudian mereka misalnya selalu menjadikan perang itu sebagai solusi final, solusi menyelesaikan permasalahan. Jadi seolah pada saat itu ya nyawa itu ya tidak begitu berharga. Bagaimana kemudian perempuan juga tidak begitu berharga pada saat itu. Nah, maka Islam hadir di tengah-tengah Arab jahiliyah sebagai respon atau sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan, atas katakanlah ketimpangan sosial yang terjadi pada saat itu. Dan agama-agama yang lainnya pun seperti itu, agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi agama itu selalu hadir di muka bumi sebagai respon atau reaksi untuk menyelesaikan problem-problem sosial. Nah, ini yang kemudian sejatinya atau semestinya menurut saya mesti kita tangkap sebagai sebagai inspirasi ya, mesti kita pahami bersama bahwa kita tidak bisa kemudian menjalankan agama itu hanya cukup menjalankan hal-hal yang sifatnya itu kesolehan sosial. Misalnya kalian mahasiswi IKI ya, kalian tidak cukup kemudian kalian ini misalkan hafal Quran 30 juz, kemudian sholat wajib, sholat sunnah, kemudian apalagi hal-hal yang wajib lainnya, sementara di saat yang sama kalian tidak punya kepedulian sosial terhadap tetangga, terhadap sesama, di saat orang-orang lain di sekeliling kalian misalnya mereka kelaparan, anaknya putus sekolah, makan saja sehari sekali itu pun sulit. Nah, tapi di saat yang sama kalian misalnya diam saja, nah itu maka betapapun tingginya kesolehan kalian, ya, nilai kesolehan kalian, nilai ibadah kalian, maka di saat yang sama bisa batal seketika hanya gara-gara kalian tidak punya nilai-nilai kepedulian sosial. Seperti kalian gagal memahami nilai-nilai luhur kemanusiaan yang kemudian yang sejatinya itu ya menjadi misi ajaran Islam ya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan ya, menolong sesama, membangun kepedulian sosial, itu kemudian yang mesti kalian pahami bersama. Jadi ada dua kesolehan ya, ada kesolehan individual. Kalau kesolehan individual ya saya percayalah mahasiswi kini ya solehah ya, tapi solehah individual ya, sholat 5 waktunya insya Allah jalan, ya ngaji Qurannya insya Allah jalan, ya
Kalau dari wajah-wajah insya Allah lah, kalau dari wajahnya insya Allah orang-orang soleha, tapi saya belum bisa memastikan seberapa soleha kalian secara sosial. Nah itu yang mesti kalian renungi bersama. Nah, jadi mesti kalian renungi bersama ya, bahwa ada kesolehan yang lain yang mesti kalian itu perbaiki, yaitu kesolehan sosial ya. Itu menjadi salah satu misi besar kehadiran agama kita gitu ya. Oke, silakan saya beri kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan. Sofia Nur Cahya, mana ini manusianya? Cuma ada gambar satu. Iya, Bapak. Iya, gimana? Kenapa, Bapak? Iya, silakan komentar. Sudah jelas, Bapak. Apa yang udah jelas? Iya, Bapak. Jelas. Iya, Bapak. Insya Allah sudah jelas. Apa gimana? Yang saya sampaikan tadi itu apa? Zahratul Munawwaroh. Silahkan komentar Zahra. Gimana? Iya Pak. Ya gimana? Ya alhamdulillah sudah bisa menangkap dari yang Bapak jelaskan Nangkep apa? tadi. Iya yang pemikiran dari Farid Esak agak lebih alhamdulillah lebih mudah dipahami Pak daripada pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Ya, sebenarnya teman-teman, Farid Esak ini ya wacana yang paling dibumingkan ya seputar itu teologi pembebasan. Adapun metodologi bagaimana ia memahami Al-Quran, ya menarik nilai-nilai universal Al-Quran, sebenarnya ia banyak dipengaruhi oleh sarjana-sarjana lainnya, seperti misalnya siapa? Fazlur Rahman, kemudian Nasir Hamid, kemudian Arkon. Saya minggu lalu udah menjelaskan ya beberapa tokoh itu dari sisi pemikirannya, di mana mereka bahkan umumnya para sarjana Muslim kontemporer mencoba menarik nilai-nilai universal supaya bagaimana caranya menarik nilai-nilai universal Al-Quran supaya kemudian relevan untuk menjawab problem sosial kekinian. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini Farid Esak pun sama. Kita tadi melihat kan bagaimana kemudian ketika ia hidup dalam kondisi ketimpangan sosial seperti itu, ia mencoba menyelesaikan masalah itu dengan menarik inspirasi, dengan mencari inspirasi nilai-nilai universal Al-Quran terkait keadilan, persamaan misalnya ya, kemudian apalagi itu jihad dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah sosial itu. Gitu. Oke. Berkenaan dengan ini ada kata-kata menarik juga dari Gus Dur itu. Saya kaitkan Gus Dur pernah mengatakan bahwa kita tidak hanya dapat menemukan Tuhan di dalam masjid, ya. Seperti tadi kita tidak hanya dapat menemukan di dalam masjid. Kita tidak hanya dapat menemukan Tuhan di dalam masjid, tetapi juga kita dapat bertemu dengan Tuhan di mana, di jalanan, di rumah-rumah yang kumuh, ya, di tempat-tempat ya yang di dalamnya itu penuh ketertindasan, maka di sanalah kita bisa ketemu Tuhan. Nah, itu ngerti nggak maksudnya? Ini bahasa kiasan kayak gini kan? Kayak gini tuh bahasa-bahasa kiasan. Gitu.
Jadi untuk bertemu Tuhan itu nggak mesti di masjid, teman-teman, ya. Mau ketemu Tuhan ya harus selalu ke masjid, nggak mesti. Di tetangga-tetangga kalian yang rumahnya udah miring itu, mau roboh, nah di sana kita bisa ketemu Tuhan. Ya di tempat-tempat kumuh, di tempat-tempat orang-orang terpinggirkan atau di komunitas-komunitas yang mana mereka yang terpinggirkan. Nah, di sana kita bisa temukan, kita hadir di tengah-tengah mereka untuk untuk memberikan hak-hak mereka secara sama sebagaimana kelompok-kelompok lain. Nah, di sana kita bisa ketemu Tuhan di wilayah sana. Nah, gitu pada prinsipnya. Jadi ada pada banyak hal, dalam banyak hal ada banyak kesamaan antara dari segi ini, dari gerakan antara Farides itu. Oke, yang 6 poin tadi itu, 6 prinsip dasar itu harus hafal itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa latar belakang itu akan banyak mempengaruhi produk penafsiran yang dihasilkan. Latar belakang kehidupan seorang mufasir itu akan banyak berpengaruh terhadap produk penafsiran yang dihasilkannya. Gitu ya. Jadi karena misalnya Wina ini hidupnya di daerah damai, kamu orang mana? Orang Bogor ya? Garut, Pak. Garut. Garutnya mana? Cilau. Cilau, itu daerah mana Cilau? Saya pernah juga ke daerah Limbangan. Ini, Pak. Garut Utara yang mau ke Tasik. Oh, iya, iya. Iya. Limbangan itu kan Garut juga. Dekat itu. Limbangan. Arah Tasik juga sama. Limbangan itu. Limbangan. Oh, ya, iya, iya. Iya, iya. Limbangan, oke. Oke. Misalnya Wina yang hidup di daerah damai, atau misalkan kalian teman-teman yang lagi hidup di daerah damai ketika menafsirkan Al-Quran, tentu produk penafsirannya itu akan berbeda dengan mereka yang hidup dalam ketertindasan. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang di Palestina sana, ya ketika misalnya mereka para sarjana di sana menafsirkan Quran, maka produk penafsirannya akan beda. Ayat yang sama ketika ditafsirkan oleh dua mufasir dengan latar belakang yang berbeda, tentu produk penafsirannya pun berbeda. Yang satu hidup di situasi damai, yang satu lagi hidup di situasi yang tidak aman, masyarakat tertindas dan semisalnya. Biasanya orang-orang mufasir yang hidup di dalam konteks sosial yang tertindas seperti itu, penafsirannya itu agak-agak katakanlah lebih cenderung berorientasi pada apa? Gerakan atau gelora pembebasan, gerakan pembebasan lah ya, gerakan pembebasan. Dan biasanya diksi yang digunakan itu lebih apa ya? Lebih menggebu-gebu gitu, lebih menggebu-gebu karena ia dalam konteks membangun semangat pembebasan. Lain halnya misalnya Wina di Garut itu kan daerahnya sejuk, aman, enggak ada perang. Emang di sana ada perang ya? Enggak ada kan? Enggak ada, Pak. Enggak ada perang, sejuk, makan semuanya tercukupi, enggak seperti Farid Esak ya. Farid Esak yang makan aja waktu kecilnya susah. Kemudian hak-hak sosialnya juga dibatasi. Ya tentu orang-orang yang hidup di daerah Garut sana itu tafsirannya itu lebih apa ya, lebih ya nggak begitu dinamis, adem-adem saja. Karena jiwanya, kondisi jiwanya, keadaan jiwa si penafsir sedang adem, sedang aman. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ya. Nah, makanya itu yang kemudian kalian mesti apa ya, dalam ilmu tafsir ketika memahami pemikiran seseorang akan
akan sangat penting kita mengetahui latar belakang pemikirannya. Ketika kita hendak memahami penafsiran seseorang, kita mesti terlebih dahulu mengetahui latar belakang mufasir tersebut. Dia hidup di mana, pada masa khalifah siapa, kemudian ia misalkan punya jabatan apa dan lain sebagainya. Seorang mufasir misalkan yang dekat dengan penguasa, itu akan beda dengan seorang mufasir yang memang menjaga jarak dengan penguasa. Nah, gitu ya. Nah, itu akan sangat berbeda, akan sangat berpengaruh, gitu. Oke, silakan ditanyakan. Masih ada waktu 6 menit lagi. Mana Makesha? Makesha mana Makesha?